Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Setelah kita melaksanakan kegiatan pembiasaan melalui video call, hari ini kita ada tugas untuk tematik. Nah, untuk tematik kita sudah masuk pada pembelajaran 1 halaman 93. Nah, kita langsung saja adik-adik coba perhatikan pada halaman 93 ada ayo belajar. Berikut ibu akan bacakan. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya, kerusakan hutan Indonesia cukup memprihatinkan sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Ada banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Nah, coba perhatikan pada halaman 94. Yang pertama, penyebab kerusakan hutan di Indonesia adalah A. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon saja, namun juga akan merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang menyuburkan tanah. Selain itu, kebakaran hutan juga membunuh dan menghilangkan tempat tinggal berbagai jenis hewan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi karena proses alam maupun faktor manusia. Proses alam terjadi jika panas matahari membakar daun-daun kering saat musim kemarau yang menyebabkan kebakaran besar. Faktor manusia terjadi karena manusia melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Cara tersebut dilakukan karena lebih mudah dan murah. Nah, lanjut. Ada B, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain mengurangi pepohonan, penebangan hutan secara liar juga akan membunuh dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Manusia melakukan penebangan hutan karena berbagai tujuan. Salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk permukiman. Ada juga yang melakukan penebangan hutan untuk diambil kayunya. Kemudian C. Sistem cocok tanam perladangan berpindah. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencaharian. Bercocok tanam bisa berupa pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan permukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satu lahan yang digunakan adalah lahan hutan. Oleh karena itulah manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Kemudian ada D. Usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah hutan juga akan menyebabkan kerusakan hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu akan digali demi mendapatkan barang tambang. Lanjut ya, ada di halaman 95. Barang tambang sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Apabila hal seperti ini terjadi di wilayah hutan, maka hutan mengalami kerusakan dan tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Kemudian E. Transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan permukiman baru. Transmigrasi pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan permukiman. Namun, transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan permukiman yang baru. Hal ini menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat tempat permukiman baru. Jika banyak pohon yang ditebangi, maka hutan tidak akan berfungsi. Lanjut, ada F, musim kemarau.
Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Kemudian ada G, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Akibatnya banyak pohon yang mati dan tanah pun menjadi rusak. Letusan gunung berapi juga mengeluarkan awan panas yang akan menyebabkan pohon-pohon menjadi layu dan kering. Kemudian yang terakhir ada tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjangan gelombangnya dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Nah, adik-adik, untuk tugas pada pembelajaran 1 seperti biasa, silakan adik-adik baca Ayo Belajar pada halaman 93, 94, dan 95. Untuk tugasnya ada di bawah di Ayo Diskusi. Diskusikanlah pertanyaan berikut dengan teman di kelas. Guru akan memandu diskusi. Nah, adik-adik karena sekarang belajar daring untuk tematik, jadi silakan dikerjakan di rumah sendiri. Nah, nomor 1 pertanyaannya. Melestarikan alam adalah tanggung jawab kita bersama. Menurutmu apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi kerusakan alam? Nah, menurut adik-adik tindakan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurangi kerusakan alam? Nah, kemudian nomor 2, sebagai murid sekolah, apa menurutmu kegiatan yang bisa kamu lakukan untuk berpartisipasi menjaga kelestarian alam, terutama kelestarian hutan? Nah, menurut adik kegiatan apa saja itu? Nah, silakan dijawab. Kalau misalnya jawabannya panjang, silakan tulis di buku tulis, atau kalau mau bisa juga tulis di buku tematiknya. Nah, untuk tugas tematik pada pembelajaran 1 itu dulu, lanjut pada pembelajaran 2.